Di sinilah pentingnya Bapak Ibu sekalian, ya. Dalam sholat itu kita butuh kepasrahan. Iya. Jalan pasrah inilah yang menghapus semua, yang bisa membuat kita plong dari seluruh permasalahan yang ada pada diri kita. Iya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sholat ini ibaratnya kita mati karena kembali kepada Allah. Apa itu muslimun? Muslim itu artinya pasrah kepada Allah. Akankah dalam riwayat ini disebutkan ada salah seorang, dalam kisah itu ada salah seorang wali perempuan namanya Radhiyallahu anha. Ya, saking pasrahnya ke kapolok kesyari diri Allah. Ternyata karena suku dari niatku suruh ke wakasiani lalu dikukuan tak belai tak boleh disuruh. Dari niatku gara-gara kakak makasiani lalu dikukuan gara-gara kami tahu kalau dia anak utama kan dia anak kamu. Tapi yang kakak masuk makasiani lalu dikukuan hanya karena kamu juga. Angkat aku semua silada pada aku makasiani lalu makasiani pada aku pada cini paringan aku. Dari aku kolektasi di rumah dosa kapuan. Saya siap terima konsekuensinya. Dari kumelo paling utama karena kata pun itu memang kata karena kita ya puasa. Tapi dari kumelo kita utama ke surga itu juga saya tidak tolak. Ya. Nih kita dari kumelo karena kumelo tahu aku saya terima. Utama. Tapi namun itu utama karena kata pun melo tunggak. Dengan kumelo pajak kasihan namun itu pertama karena kata bahwa melo tak memiliki melo karakter saya akan selalu berzikir kepadamu, membuka suara untuk selalu memanggil namamu. Kira-kira dari pengobatan kita rasa mudah pelana neraka. Iya. Dalam dunia syariat tidak dibahas itu. Dalam dunia syariat kok jarang ada yang berlaku. Ya, pasti sah. Tapi dalam dunia tasawuf bagaimanapun itu, ya. Dalam kondisi apapun kita kalau selalu terkoneksi dengan Allah, maka tidak akan pernah kita merasakan yang namanya penderitaan. Ini menimpa pasrah sepenuhnya. Iya. Ini teman-teman ibu. Nah kita kan biasa susah begitu. Kenapa? Karena selalu dalam sholat kita itu selalu dosa-dosa itu tadi yang melahirkan kita tidak fokus. Ketidakfokusan itu biasanya melahirkan kebingungan. Kebingungan itu senantiasa melahirkan kecapean. Makanya kadang lagi ya makasih yaki sama di pasal eta kurang di makasih seakan-akan atau kopi sehingga desa apa saja masuk pajak selalu mengeluh seperti itu. Kenapa? Karena kitanya tadi tidak ada kepasrahan. Jadi jalan yang paling pendek itu untuk mendapatkan ya apa namanya kehusyuan adalah kepasrahan. Ini teman-teman. Pasrah. Abuas simullah di mana itu? Di saat kita dalam keadaan takbiratul ihram. Kalau dulu paling bisa diusul pada baru kita masuk ini takbir. Karena kita sudah bahas tadi ya beberapa waktu yang lalu itu wudu, mandi, apalagi tayamum dan sebagainya. Persiapan supaya takbir ini dibahas. Kita masuk ke takbiratul ihram. Ada pertemuan yang lalu kita sudah singgung sedikit. Pada saat takbiratul ihram itu teman-teman ibu sebelumnya ada trik-trik tersendiri. Ya, mendengarkan suara azan itu jangan. Ini biasa dari komikal ini bahkan ada mencerita. Padahal mestinya, ya. Nah, saya agak senang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam nasihatnya hadis, ya, narik komikal ini kuban, ya. Qala, "Iza sami'tum nida, faqulu mithlu."
Ya. Faqulu mithla ma yaqulu al-muazzin. Ya, narekomen kalina ko ba? Maka puade agi na kau pak bagi untuk apa ya? Ya, untuk mantar supaya berarti wiki makasih mereka. Allah bermacam ya Allah. Allah Akbar Allah. Syahadu la ilaha illallah. Dia cerita syahadu la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kali. Nabi kok saya mau ada juga hadis ini. Saya belum cek apakah hadisnya, tapi menurut Ammar bin Syekh Al-Jabir ya. Al-Jabir itu hadisnya hadis sahih. Nabi kok kurang ini naga senang. Nakwada papanya syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini disambung lima kedai. Ana wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin. Jadi pemilik Islam ini akan ke sana. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Iya. Menurut ilalah dia hadisnya. Niki baca ya rimun Al-Quran kalau ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah faqani. Nah ini pada sambung maka ini ana wa asyhadu an la ilaha ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Silina dosa-dosanya Rasulullah bagi ada mana di kepala tangan. Insyaallah. Iya. Ini teman-teman. Napa ini disambung pakai lagi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Napa sementara kan pakai itu papanya hayya as-shalah. Napa ini maka wala haula wala quwata illa haula wala quwata illa billah. Itu kira ini. Ya. Agar dibawa dari kuburan apa ada kedua yang papanya asyhadu la ilaha illallah Rasulullah. Maka lagi ana wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Apa lama ya dia itu apa? Apa maka lagi raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu. Ya hanya saya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ya Rabbani menjadi penantara untuk pakasih perantara Allah. Makanya kan diantarin lagi sholat sunat. Uraya orang kasih kamu. Jadi dia membentukkan betul. Ya Rabbani kuburan di majene, bahkan betul melota majene, bahkan betul tamana sampainya. Pura siap membetoni melota sampainya. Kemudian majene lagi. Siap memang di bawah sampahnya sehingga bapak mulai korok, bapak mulai tutup mendre, beda itu tutup mendre. Pas kurang kamu, ya disitulah ada pasrahan ilahi anta maksudi waridho waridhudi. Kalau menurut Pak Tarekat ada tarekat Aksyabandi itu tambahin. Agak tambahnya A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Mereka apa punya lalu kuat, dengi apa yang punya kuat. Apa ni saling? Ya. Jadi benenge kapal melalui ceritaan pada mampir aja. Di saat itu kita sudah berada pada level Sidratul Muntaha. Naik ke atas pada saat kita usolli. Wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla. Kedek macam fa kana qaba qausaini aw adna. Cawekna yang nurut Allah Ta'ala si bawah atana pada lawan dua capa anak panah. Kemudian aw adna bahkan lima cawi. Sehingga karena cawekna mereka perlu sabda untuk bersifat bicara. Aku pada fa'au itu kan dalam Quran aja mak biji mani bah sakit cawek nero
Ini Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan makam usul dalam dunia tasawuf. Usul itu seakan kata dengan sholat. Sampai di kapan itu sampai? Allah. Kurang dibahas. Magi malam dalam waktu jalan. Nasabah ke kesempatan untuk menghasil Allah. Ya. Abiyamana di Rasulina engkai saling sakadina Allah Ta'ala. Berarti nanti engkai sakadina Allah Ta'ala sini nanti pancaji. Allah Ta'ala apa pancaji? Itu yang disebut dengan al-haq. Hak dengan al-khalqu. Kalau istilahnya Imam Ibnu Arabi, ya, dia kata al-khaliq dan makhluk. Tapi istilahnya Ibnu Arabi al-haqqu wal khalq. Al-haqqu itu anulannya mana sini nasanganina Allah Ta'ala. Ya dia nantinya nyata manasa dia nantinya berubah. Ya dari itu al-haq Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari polanya mana ya Allah. Bahkan ya sering saya ulang-ulang itu. Ini lagi al-khalq lenyat tauhid, maka yang ada pada saat itu hanya al-haq yang nyata, yang real. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti itu apa bahasa ini? Allahu Akbar kabira walhamdulillah kabira subhanallah wa asila. Nah, biasanya gue kadang-kadang dia mau kasih kali suci memang kadang-kadang mau sih. Tapi di saat kita mengucapkan ini wajah dia, di suci memang ini wajah upamulu alaikum. Jadi saya biasa ya Allah, ya ubat Tuhan itu kada upamulu rupaku, tapi upamulu alaikum ribut Allah Ta'ala. Ya, karena muka ini adalah representasi dari seluruh anggota badan kita, maka ini wajahnya itu saya sering terjemahkan upamulu alaikum ribut pancanya ini lagi si bawah. Jadi kan wajah, ya wajah kita. Tapi bukan itu yang dimaksud seluruh anggota badan kita. Ini wajah ini tadi tetap sama. Sehingga pada saat itu teman-teman bingung, seakan-akan ya Allah, ia wajahkan ia secara fisik lainnya nih. Kenapa? Karena yang menghadap kepada Allah itu adalah ruh kita, batin kita. Bukan iya watak kali tubuh kasarata iya mengolo orang ini orang dekat banget. Dia nak mengenal secara lahirnya. Pak mengenal maka lagi kuiro reci jadi dibatasi itu mengenal kecil di bawah kumolo reci mengenal orang. Nak mengenal ada di mana-mana. Jadi bagi seorang pengamal tasawuf itu mau mengelola alawi, ya kan? Ya mau mengelola alawi, mengelola dia di Allah Ta'ala. Meskipun watak kalian mengelola nak mengelola kata. Ya, tapi syariatnya mesti kita syariat mengelola itu untuk mengatur evaluasi. Ini Bapak Ibu sekalian. Ada rekode pakai alawi. Itulah tujuannya syariat untuk mengatur ya tata cara beribadah kita. Ya. Ini. Saat rekomendasi kita bicara letak-letak ini sebetulnya kita ini berada pada pertengahan dari satu istiwa. Jadi namun kalau kita tadi mau apa? Nah sebaik nama lewi, benar itu susah pasti pertengahan. Jadi cuma kita tuh ya namun kalau kita mau lalu kita tahu mau apa? Itu secara ya geografis, ya secara geografis. Tapi karena dalam dunia transportasi itu teman-teman lebih dari pulau ke sini ke selalu tuh loreng itu kapal ya sehingga ya menurut posisi kita ini ya dia lawan ikat baju padahal hakikatnya kan matu ini ya makanya mesti harus ada syariat yang mengatur itu
namanya ilmu falak. Ilmu falak itu yang mengatur bagaimana menghadapnya masjid. Ya, supaya seragam dia pakai lele itu ya. Maka jangan juga salahkan itu. Karena lokasi mana sana ada model lokasi yang lokasi tidak ada. Cuma narik koma walau bagi ini dia itu perlu maka harus 100% mesti kita nasabah. Hakikatnya kan yang menghadap kepada Allah itu. Maka tanah misalnya beneni masih di nama kasih yang morona, engkau beri boleh sepanjang ayat 50 tahun lebih, 50 tahun ini masa payah, kita dari mobil malah kalah. Iya, dan kau saling balik morona, nah inilah yang disebutnya ke pasar, diserah kamar ibadah melata. Iya. Sedangkan lagi di pesawat kadang-kadang ini senang golongan termasuk aja bapak ibu sekalian. Maka intinya tidak bisa kita pertentangkan antara syariat dengan tasawuf. Jangan kita pertentangkan. Sebab ini merupakan tanda-tanda atau level-level dari bawah naik ke atas. Dan semuanya akan sampai bapak ibu sekalian. Nanti kita akan bahas itu apa kenapa misalnya antara tasawuf sering ada yang mempertentangkan dengan syariat. Karena kurangnya kita mengkaji itu sehingga kadang-kadang kita menyalahkan ya yang pengamal ilmu-ilmu hakikat itu, sebaliknya juga yang satunya menyalahkan yang lainnya. Itu juga nanti mungkin akan ada waktu itu kita bahas. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Ala hadhihi niyyati wa ala niyyati shalihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.